Baik, ini adalah tampilan awal dari software THS. Di sebelah kiri atas ada tombol AS, di mana ini adalah tempat di mana kita bisa membuat file baru, membuka file yang lama, ataupun mengubah bahasa. Bahasa untuk THS hadir dalam bahasa Inggris dan juga untuk bahasa Indonesia. Selama training, kita akan menggunakan bahasa Inggris, sehingga saya akan menggunakan English sebagai language di pilihan ini. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kita juga bisa membuat file baru dari tombol New yang ada di bawah ini, atau membuka file melalui menu Open di sini. Di sebelah kiri ada Workspace, di mana ini adalah tempat kita bisa mengakses file terakhir yang kita buat. Lalu ada juga e-learning, di mana tempat kita bisa melakukan klik pada salah satu tombol di bawah ini untuk masuk ke dalam online course dari Glodon Indonesia. Nah, lalu ada case share, yaitu beberapa contoh penggunaan oleh beberapa user yang sudah menggunakan software ini, dan juga ada tombol update. Jika ada update terbaru dari softwarenya, maka nanti akan muncul di bagian ini. Nah, untuk memulai, kita bisa klik New, lalu kita akan melakukan penamaan untuk projectnya. Nah, lalu di bagian bawah ada pilihan untuk standar yang ingin digunakan, maka kita cuma bisa memilih Indonesian Standard. Indonesian Standard ini mengatur tentang bagaimana volume dihitung di dalam software ini. Seperti contohnya, volume untuk balok itu akan otomatis kalah dari volume daripada kolom. Dan juga, misalnya antara balok dan file cap, volume yang kalah adalah volume balok. Nah, hal itu juga bisa diubah. Nah, contoh lain adalah standar ini mengatur tentang bagaimana bekising dihitung. Jadi misalnya seperti balok, bekisingnya hanya dihitung sebagai komponen bawah dan bekising bagian sampingnya serta tutupan ujungnya. Sehingga semua rumus-rumus perhitungan volume sudah ditentukan melalui standar method of measurement ini. Nah, Indonesian Standard Method of Measurement of Building Works ini mengacu pada standar internasional yang kita kenal dengan SMM, dengan seri SMM7. Nah, di sini kita bisa klik tombol metrik supaya satuannya adalah meter atau milimeter. Kalau imperial, kita akan melakukan pemodelan dengan satuan feet ataupun inci. Lalu untuk ground elevation, ini adalah elevasi muka tanah asli yang akan menentukan batas elevasi atas dari galian. Di sini kita bisa klik OK untuk membuat project baru, dan kita akan tunggu projectnya untuk melakukan inisialisasi project. Ini adalah tampilan awal dari project kosong. Di bagian atas terdapat menu bar yang bisa kita klik untuk mengakses berbagai macam menu dengan function yang berbeda-beda yang ada di ribbon bagian bawah. Salah satu tombol yang akan banyak kita gunakan adalah tombol select, di mana ini digunakan untuk melakukan seleksi pada model. Di bagian bawah tombol select terdapat pilihan lantai aktif yang kali ini diset sebagai 3 lantai. Karena ini model 3 dimensi, maka pemilihan lantai ini menjadi penting, karena elevasi dari pemilihan lantai ini akan menentukan elevasi dari modeling kita. Lalu di bagian bawah, kita bisa melihat berbagai macam elemen navigation bar. Jadi di bagian bawah ini kita bisa memiliki pilihan untuk memilih elemen apa saja yang kita ingin modelkan. Di bagian sebelah kanannya, kita akan melihat panel elemen list dan juga atribut editor. Elemen list adalah tempat di mana tipe-tipe dari elemen kita akan muncul. Misalnya tipe kolom K1 sampai K4 nanti akan muncul di sini. Lalu atribut editor adalah tempat di mana kita bisa mengubah properti dari elemen tersebut. Misalkan lebar kolom, lebar balok, tinggi balok, dan seterusnya. Nah, jika dua panel ini tidak muncul, kita bisa melakukan klik pada dua tombol kecil ini untuk menghidupkan atau mematikan tampilan pada dua panel ini. Di bagian tengah, terdapat model view, di mana model kita akan muncul dan terlihat. Di sebelah kanan, terdapat drawing manager,
tempat kita memasukkan gambar PDF ataupun gambar CAD. Di bagian bawah terdapat tab Modeling, BQ, dan Report. Untuk melakukan modeling, kita bisa melakukan pemodelan pada tab Modeling, di mana tab BQ digunakan untuk memasukkan BQ dan tab Report digunakan untuk mengekspor laporan dari proyek ini. Di bagian kiri bawah terdapat floor height 3 meter, yang mengartikan bahwa lantai ini ke lantai berikutnya memiliki tinggi 3 meter. Di mana lantai ini sekarang adalah ground floor dan lantai berikutnya adalah first floor. Di bagian bawah terdapat bottom elevation yang diset menjadi 0, artinya ground floor kita saat ini berada dalam elevasi 0. Lalu di bagian bawah ada keterangan mengenai selected entity atau berapa item yang sedang terpilih atau terhide. Dan di sebelah kanan ada beberapa kontrol seperti ortogonal, kemudian object snapping, random point, intersection, dynamic input, dan juga cross element select yang akan kita bahas lebih dalam ketika pemodelan nantinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan settingan lantai melalui project setting lalu floor setting. Di sini kita akan mengatur elevasi dari project ini beserta lantai-lantainya. Jika kita perhatikan, gambar training ini memiliki lantai basement yang posisinya ada di minus 3,45, di mana ini adalah structure floor levelnya. Lalu ada lagi lantai di atasnya, yaitu lantai 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana lantai ini adalah tipikal dan dimulai dari minus 0,05. Pada umumnya, kita menggunakan elevasi structure floor level, namun untuk beberapa gambar yang tidak ada keterangan SFL-nya, kita juga bisa menggantinya dengan elevasi FFL. Nah, di sini kita akan coba ubah nama dari level 1 ini, ground floor, menjadi level 1. Lalu ini level 2, dan ini bisa kita ganti menjadi basement floor. Untuk menambahkan lantai, kita bisa klik pada lantai paling atas, lalu klik insert floor. Jika kita melakukan klik pada lantai lain, misalnya lantai 2, lalu kita klik insert floor, maka kita akan melakukan penyisipan di antara lantai 2 dan lantai 3. Jika kita ingin menghapus suatu lantai, kita bisa klik di baris ini dan kita klik delete floor. Untuk lantai level 1, kita bisa melakukan settingan elevasi bagian bawah atau bottom elevation-nya. Hal ini dikarenakan lantai 1 diset menjadi reference floor. Reference floor biasanya kita set pada lantai yang memiliki elevasi yang dekat dengan 0. Nah, pada gambar kita bisa lihat level 1 memiliki elevasi minus 0,05 sehingga kita bisa ganti seperti ini. Kita bisa lihat ketika kita tekan enter, maka ketinggian lantai lain ikut berubah. Ketinggian lantai lain bisa diubah melalui floor height dan tidak bisa diubah dari bottom elevation, karena lantai lain bukan merupakan reference floor. Sehingga untuk membuat basement floor menjadi minus 3,45, kita bisa memasukkan tinggi lantai 3,4 pada lantai basement floor, yang mengartikan dari basement floor ke level 1, naik sebanyak 3,4 meter. Lalu berdasarkan gambar, kita juga bisa memasukkan angka lain pada lantai-lantai lain, sehingga kita mendefinisikan tinggi bangunan kita sesuai pada gambar. Di bagian bawah juga terdapat grade setting, di mana kita bisa mengatur mengenai mutu beton yang akan digunakan. Mutu beton tidak akan berpengaruh pada volume beton, namun nantinya akan berpengaruh pada tulangan. Nah, misalkan pada contoh ini, kita bisa melihat pada gambar, sudah ada ditentukan concrete strength untuk masing-masing item. Untuk basement, di sini adalah 35 MPa, dan kemudian untuk typical floor 30 MPa. Khusus untuk basement wall, itu adalah 40 MPa, sedangkan untuk kolom dan core wall 40 MPa untuk di basement dan 35 untuk yang tipikal. Sehingga kita bisa coba set untuk basement floor, kita klik pada basement floor, kita ubah concrete grade-nya menjadi 35 MPa. Lalu untuk menyamakan semuanya bisa kita tarik ke bawah.
Nah, khusus untuk wall dan kolom, dinyatakan dalam gambar menggunakan 40 MPa, maka kita akan ubah ke 40. Kita bisa lihat, ketika kita klik level 1, settingan lantai ini akan kembali ke default. Dikarenakan, settingan dari grid setting ini unik untuk setiap lantai. Sehingga kita bisa lihat di sini, di mana untuk tower typical floor, itu menggunakan 30 MPa, kecuali untuk bagian vertikalnya 35 MPa. Maka kita klik level 1, dan kita coba ubah semuanya ke 30 MPa dulu. Lalu untuk beberapa item seperti concrete wall, kita ubah ke 35, dan untuk kolom kita ubah ke 35. Hal ini bisa kita lakukan juga di level 2 dan level 3, namun karena settingannya sama, kita bisa klik level 1 dan melakukan copy to other floor. Kita bisa pilih level 2 dan level 3, lalu kita klik OK, maka settingan ini akan di-copy ke lantai 2 dan lantai 3. Dalam grid setting yang ada di bawah ini, kita juga bisa melihat adanya steel ratio. Steel ratio ini dapat digunakan untuk melakukan estimasi kasaran terhadap volume besi dalam kilogram. Volume besi pada TAS akan dihitung berdasarkan rasio, di mana rumus yang digunakan adalah steel ratio dalam kilogram per kubik dikalikan dengan kubikasi dari volume betonnya. Jika ingin melakukan perhitungan tulangan secara detail, maka kita harus menggunakan software TRB. Di bagian floor setting atas, juga terdapat number of typical floor yang bisa kita isi untuk menentukan apakah lantai ini memiliki duplikasi ataupun typical floor lainnya. Perlu dicatat bahwa typical floor di sini adalah lantai yang sama persis 100% baik dari strukturnya maupun arsitekturalnya. Sehingga pada umumnya number of typical floor kita biarkan tetap 1. Nanti untuk elemen-elemen yang tipikal akan kita copy ke lantai-lantai lainnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik pada floor setting untuk kembali ke tampilan model. Dan kita bisa lihat bahwa settingan lantai di bagian kiri atas ini sudah berubah sesuai dengan settingan kita. Setelah ini, kita akan memasukkan gambar untuk memulai pemodelan. Pada Drawing Manager bagian kanan, kita bisa klik Add Drawing, lalu kita bisa memasukkan gambar training kita. Di sini, jika disimpan dalam folder Downloads yang ada di Documents, kita bisa klik pada folder bagian kiri dan mengakses Downloads di sini. Jika disimpan dalam direktori lainnya, kita bisa menggunakan My Computer untuk membuka direktori lainnya. Kita juga bisa melakukan copy dari alamat yang ada di Explorer Windows untuk kemudian kita paste pada bagian address bar di atas. Ketika kita tekan Enter, maka softwarenya akan membuka folder tersebut. Di sini kita bisa memasukkan gambarnya satu persatu atau sekaligus dengan Ctrl A. Di sini kita akan masukkan gambar basement plan terlebih dahulu, sehingga saya akan melakukan klik pada basement plan dan kita lakukan open. Memasukkan gambar boleh sekaligus ataupun satu persatu. Ketika kita masukkan gambarnya, kita bisa melihat pada Drawing Manager terdapat 3 baris sekaligus, di mana baris pertama ini adalah file induknya, ditandai dengan adanya tanda minus di bagian kirinya. Baris kedua dan ketiga merupakan percabangannya, yaitu untuk model space dan juga untuk layout. Pada umumnya, kita menggunakan baris yang pertama atau baris induk, namun pada beberapa kasus kita bisa juga menggunakan layout dengan catatan harus diskalakan terlebih dahulu. Jumlah baris di sini akan sesuai dengan gambar AutoCAD-nya ataupun gambar DWG-nya. Pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk gambar ini, terdapat detail dari pile cap, lalu ada denah, dan juga ada denah penulangan untuk rough. Pertama-tama, setelah memasukkan gambar, kita harus melakukan scaling untuk mengecek apakah gambar ini sudah dibuat dalam satuan milimeter. Di Drawing Manager, kita bisa klik tombol scale, klik kanan pada gambar, dan melakukan pengukuran dengan cara melakukan klik dari 2 titik.
Kita bisa lihat ketika kita mengukur grid 1 ke grid 2, panjang yang kita dapatkan adalah 6900, yang mana sesuai dengan tulisan yang ada pada gambar. Jika seandainya angkanya berbeda, maka kita bisa memasukkan angka seharusnya lalu klik OK, dan software akan secara otomatis melakukan skala pada gambar tersebut. Setelah dilakukan skala, maka kita sudah pastikan bahwasanya gambar yang kita gunakan menggunakan satuan milimeter. Berikutnya, kita akan memilih gambar yang mau kita gunakan, yaitu gambar denah strukturnya. Di sini kita tidak akan menggunakan denah tulangan, karena yang kita butuhkan adalah gambar dengan keterangan label dan juga untuk garis strukturnya. Kita bisa memilih gambar ini dengan cara memisahkan gambar ini dari gambar yang lain, dan menggunakan tombol Split Drawing di bagian Drawing Manager. Kita klik Split Drawing, lalu kita blok gambar yang pertama seperti ini, lalu kita klik kanan, dan kita bisa menambahkan nama pada gambar ini, misalkan Rough Plan. Ataupun kita bisa melakukan klik pada teks yang sudah ada pada gambar, untuk kemudian mengisi nama yang ada di sini sesuai dengan gambar yang sudah ada. Di sini kita bisa klik OK, dan kita perhatikan di Drawing Manager akan bertambah satu gambar sesuai dengan yang sudah kita split. Gambar yang sudah di-split akan dikelilingi oleh garis berwarna merah. Berikutnya kita akan melakukan double klik pada bagian Rough and Tie Beam Plan, dan kita bisa lihat gambar yang sudah kita pilih akan terpisah dari gambar-gambar lainnya. Setelah melakukan split seperti ini, maka kita bisa memulai melakukan pemodelan untuk menghitung volume. Dikarenakan gambar ini adalah gambar basement, maka kita pindah terlebih dahulu ke basement floor. Setelah itu, kita klik Axis Grid untuk melakukan modeling Axis Grid terlebih dahulu. Axis Grid biasanya dibuat pertama kali untuk digunakan sebagai acuan gambar-gambar lainnya. Kita klik tombol Axis Grid di sebelah kiri, lalu masuk ke menu Identify. Untuk melakukan identifikasi Axis Grid, kita bisa melakukan Pick Axis, Pick Label, lalu Auto Identify. Pembuatan Axis Grid juga bisa digunakan secara manual, menggunakan tombol Add Drawing di elemen list untuk membuat aksis secara manual. Namun pada gambar ini, kita akan coba melakukan identifikasi untuk mengubah gambar cat ini menjadi gambar 3 dimensi. Kita akan klik pada Pick Axis, dan kita akan melakukan klik pada salah satu garis gridnya. Ketika kita klik salah satu garis gridnya, kita bisa melihat juga garis grid yang lain akan berubah menjadi warna biru. Warna biru di dalam software TAS menandakan bahwa entitas tersebut sudah terpilih atau terselect. Hal ini dikarenakan seleksi di dalam TAS secara default akan dipilih sesuai dengan layer pada DWG yang kita masukkan atau pada PDF yang kita masukkan. Seandainya ketika kita klik Select by Layer, kemudian gambar-gambar lain ikut terpilih, misalkan garis file cap ikut terpilih, artinya kita tidak bisa menggunakan Select by Layer untuk melakukan identifikasi, sehingga kita harus menggunakan Select by Color untuk melakukan identifikasi, karena antara garis grid dan garis file cap itu berbeda warna, walaupun layernya ada pada satu layer yang sama. Untuk gambar ini, layernya sudah dipisahkan, sehingga kita bisa menggunakan Select by Layer. Free Select bisa digunakan misalkan kita mendapatkan gambar yang tidak berlayer, sehingga kita bisa melakukan klik satu persatu atau drag select untuk memilih atau tidak memilih garis yang kita tidak inginkan atau memilih garis yang kita inginkan. Kita klik Select by Layer untuk mengambil garis grid ini, kita klik pada salah satu garisnya, dan kita lihat bahwa semua grid sudah diambil, maka kita konfirmasi dengan cara klik kanan. Gambar dari grid tersebut akan hilang, namun sebenarnya garis tersebut hanya berpindah dari original layer ke pick layer. Di mana di bagian kanan bawah Layer Manager, ketika kita centang pick layer, maka kita bisa perhatikan bahwa garis grid kita akan muncul kembali. Pick layer sendiri memiliki beberapa kontainer lain yang akan disesuaikan sesuai dengan elemen list yang kita pilih, sehingga aksis grid yang kita pilih barusan akan masuk ke kotak aksis. Berikutnya, kita akan coba pick label.
dan melakukan pemilihan pada label dari grid ini. Kita klik pada salah satu labelnya dan melihat semua labelnya sudah terpilih, lalu kita klik kanan. Kita bisa melihat di kotak pick layer axis adalah tempat di mana garis grid kita berpindah, dan untuk labelnya sendiri akan masuk ke axis label karena kita menggunakan pick label. Sedangkan original layer ini adalah gambar dari DWG-nya. Jika kita sudah pick axis dan pick label serta klik kanan untuk konfirmasi, kita bisa klik pada auto identify. Di sini kita bisa melihat bahwa axis grid-nya sudah dibuat di dalam software ini. Kita bisa coba lanjutkan untuk melakukan modeling file cap dengan cara yang sama. Kita bisa masuk ke foundation lalu file cap, lalu kita melakukan pick sideline, pick label, dan auto identify. Pembuatan file cap secara manual juga bisa dilakukan melalui penambahan elemen list di bagian elemen list. Di sini kita klik pick sideline untuk melakukan identifikasi, lalu kita coba klik pada salah satu garis file cap. Kita bisa melihat, sekali kita melakukan klik pada salah satu file cap, maka semua file cap sudah terpilih. Hal ini dikarenakan DWG ini sudah mengklasifikasikan garis-garis file cap menjadi satu layer terpisah dengan yang lainnya. Sehingga berikutnya kita akan lakukan klik kanan untuk melakukan konfirmasi. Garis file cap hilang, namun sebenarnya hanya berpindah ke pick layer di bagian file cap sideline. Setelah itu, kita lakukan pick label untuk mengambil label dari file cap-nya, yaitu PC2 ataupun teks lainnya. Ketika kita klik PC2, semua tipe file cap sudah terpilih. Namun di saat yang bersamaan, kita bisa lihat elemen-elemen lain, penamaannya juga terambil secara sekaligus. Hal ini ditandai karena pada DWG ini, semua label dikumpulkan menjadi satu layer. Khusus untuk pick label, kita bisa melakukan pick tanpa harus memisahkan teksnya terlebih dahulu. Namun, untuk teks yang sudah dipisahkan akan lebih membantu selama pemodelan. Di sini kita klik kanan untuk konfirmasi, lalu melakukan auto identify. Software akan mengidentifikasi jumlah file cap sesuai dengan gambar, di mana pada gambar ini terdapat 40 file cap yang dibagi menjadi 3 tipe sesuai pada elemen list di bagian kiri. Untuk melihat posisinya, kita bisa klik kanan pada salah satu tipe di sini, lalu melakukan quick find entity. Kita bisa melihat bahwa yang warna biru adalah posisi dari PC2 yang bisa kita lihat jumlahnya di bagian kiri bawah sebanyak 30 dalam kurung 30, yang mengartikan kita memilih 30 item dari 30 item yang ada untuk PC2. Jika kita lihat pada kursor di model, ada sebuah file cap yang mengikuti. Untuk menghilangkannya, kita bisa klik kanan ataupun klik select. Hal ini terjadi karena kita sedang berada dalam posisi draw point. Sehingga kita akan coba klik kanan untuk menghilangkan ini, maka tombolnya akan kembali ke select. Dengan demikian, kita sudah melakukan pemodelan untuk file cap. Namun jika kita perhatikan, semua file cap di sini memiliki tinggi yang sama, yaitu 500 mili. Untuk lebar dan panjang dari file cap ditentukan secara otomatis dari garis gambar yang ada pada DWG-nya. Sedangkan untuk kedalamannya perlu melakukan input secara manual. Sehingga kalau kita perhatikan, untuk PC1 memiliki tebal 1500, PC2 1700, dan PC3 1800. Maka kita coba lakukan penggantian. Kita klik pada PC1 lalu ganti height-nya. Kita klik PC2 dan ganti height-nya. Namun untuk PC3 tidak bisa kita ganti karena bentuknya adalah segitiga. Jika kita klik kanan di PC3 lalu klik find entity, kita bisa melihat bahwa PC3 ini bentuknya irregular triangular cap. Di sini, untuk mengganti height yang di lock seperti ini, kita bisa klik pada section shape, lalu mengubah ketinggian dari gambar sebelah kanannya. Kita tinggal klik
angka yang berwarna hijau, lalu mengganti tingginya menjadi tinggi yang seharusnya. Kita tekan Enter, lalu klik OK. Dengan cara seperti ini, kita sudah mendapatkan volume dari PileCap. Untuk melihat secara 3D, kita bisa klik logo orbit di kanan atas, lalu kita bisa memutar model ini. Ketika kita klik di luar lingkaran, maka software akan memutar secara dena 2 dimensi, dan kalau kita klik di dalam lingkaran, maka software akan memutar secara 3 dimensi. Kombinasi pemutaran dari dalam lingkaran dan luar lingkaran harus dikombinasikan untuk mendapatkan 3D yang diinginkan. Kita bisa lihat, pada software TAS, identifikasi menghasilkan model 3 dimensi dan bukan model 2 dimensi. Sehingga, setelah semua item sudah diidentify, kalaupun drawing manager yang kita hapus tidak akan pengaruh terhadap volumenya lagi. Semua entity yang sudah terbentuk di sini bisa diedit, bisa dihapus, bisa diubah. Untuk kembali ke 2 dimensi, kita bisa klik pada logo 2D di sebelah kanan, dan kita kembali pada tampilan 2 dimensi. Sebelum kita melakukan perhitungan volumenya, kita bisa coba untuk melanjutkan pemodelannya untuk elemen-elemen lain. Pada dasarnya, semua entity yang sudah ada 3D-nya sudah dapat dikalkulate dan diambil volumenya. Coba kita tambahkan model ini dengan elemen kolom. Kita bisa masuk ke elemen kolom, lalu melakukan identifikasi dengan cara yang sama. Kita bisa klik menu Identify, lalu klik Pick Side Line, lalu mengambil garis kolom warna biru ini, dan kita lihat semua garis kolom sudah terpilih. Kita klik kanan untuk konfirmasi, sehingga garis kolomnya hilang karena berpindah ke Pick Layer. Nah, berikutnya kita akan melakukan Pick Label, namun pada kasus ini Pick Label tidak bisa melakukan pengambilan teks karena teks tidak ada lagi di original layer, melainkan teks sudah diambil sebagai label dari PileCap sehingga masuk ke PileCap label di bagian Pick Layer. Pick Label hanya bisa mengambil garis ataupun teks dari cat yang ada di original layer. Sehingga untuk gambar ini kita perlu melakukan undo atau restore untuk teks ataupun garis yang sudah kita pilih. Agar kita bisa melakukan pick label, kita perlu melakukan restore pick cat entity terlebih dahulu dan mengembalikan teks ini ke original layer. Caranya kita tinggal klik teks yang ingin kita ambil, lalu kita klik kanan. Kita bisa melihat teksnya menjadi hilang karena kembali dari pick layer ke original layer. Jika kita klik pick label di bagian atas, software akan secara otomatis memindahkan gambarnya ke original layer, dan kita bisa melakukan seleksi terhadap tipe teks yang ada di sini. Kita klik kanan konfirmasi, lalu kita klik auto identify. Hal ini kita perlu lakukan jika kita mendapatkan gambar dengan layer yang tergabung-gabung seperti pada contoh gambar ini. Semisalnya kita mendapatkan gambar DWG atau PDF yang layernya sudah dipisah antara label PileCap dan juga label kolom, maka kita tidak perlu melakukan restore pick cat entity lagi. Setelah kita melakukan identifikasi, kita bisa melihat bahwa ada 50 kolom yang terbagi menjadi 4 elemen, tipe K1, K2, K2A, dan K3. Untuk melakukan tampilan 3D, kita bisa menggunakan cara yang tadi, dan kita bisa melihat untuk kolom, ketinggian kolom akan secara otomatis dimodelkan dari elevasi bawah lantai ke elevasi lantai berikutnya. Sehingga kolom saat ini secara default akan dimodelkan setinggi 3,4 meter. Perlu diketahui, di dalam TAS, asumsi pemodelannya adalah pemodelan meja terbalik, sehingga yang dimaksud dengan kolom lantai basement adalah kolom yang mulai dari lantai basement ke lantai berikutnya. Sedangkan kolom lantai 1 adalah kolom yang dimulai dari lantai 1 ke lantai 2. Kita bisa kembali pada tampilan 2D,
Dan kita telah selesai melakukan identifikasi kolom. Berikutnya, kita bisa coba melakukan identifikasi item lainnya, misalkan identifikasi balok. Kita bisa masuk ke beam, lalu elemen beam, dan mengulangi cara yang sama, yaitu pick side line. Kita ambil garis dari baloknya, kita klik kanan. Berikutnya kita akan melakukan pick label, namun tidak ada label balok yang bisa terpilih karena tadi sudah diambil oleh kolom dan kebetulan pada DWG ini teks digabungkan menjadi satu layer. Sehingga supaya kita bisa pick label dari original layer, kita perlu mengembalikan teks yang kita sudah ambil tadi. Kita klik Restore Picked Entity dan kita klik pada tipe baloknya. Di sini kita klik kanan, lalu kita coba pick label kembali. Sekarang sudah ada label yang kita bisa ambil, sehingga kita klik, lalu klik kanan, dan melakukan auto identify dan klik yes. Di sini, software TAS memiliki sedikit toleransi mengenai garis-garis CAD yang tidak tertutup sempurna. Sehingga untuk beberapa kasus, walaupun garis CAD-nya tidak menutup secara sempurna, namun bisa disempurnakan oleh TAS dengan cara memanjangkan secara otomatis jika garis CAD-nya itu terputus dalam toleransi jarak tertentu. Di sini kita bisa melihat untuk setiap balok sudah dimodelkan dan terbagi menjadi dua tipe. Tipe TB1 yang bisa kita quick find entity seperti ini, ataupun tipe TB2 yang bisa kita quick find seperti ini. Kita klik select untuk melakukan unselection. Untuk ketinggian dari balok, tidak bisa ditentukan dari gambar sehingga harus kita input secara manual. Jika kita perhatikan pada gambar, untuk balok TB1 memiliki ketinggian 700 dan TB2 memiliki ketinggian 600. Jadi kita klik pada TB1 dan ganti section height-nya ke 700, lalu kita klik TB2 dan ganti section height-nya ke 600. Jika kita lihat secara 3 dimensi, klik kanan, dan saya klik select supaya netral, kita bisa melihat ini adalah balok yang sudah kita modelkan beserta dengan kolomnya. Namun jika kita perhatikan, file cap belum muncul di sini atau hilang. Hal ini dikarenakan untuk setiap elemen di sebelah kiri yang kita klik, software TAS memiliki kumpulan dari entitas yang harus dimunculkan atau disembunyikan. Untuk menampilkan file cap yang sudah kita buat tadi, kita bisa memencet tombol P sesuai dengan shortcut yang ada di sebelah kiri. Sehingga kalau kita klik tombol P pada keyboard, ketika kursor kita ada di model space, maka kita akan mengembalikan tampilan dari file cap tadi. Jika kita tekan P lagi pada keyboard, maka kita akan menghilangkan file cap-nya kembali. Adapun cara lainnya adalah dengan melakukan klik pada entity display di sini atau menekan F12 pada keyboard. Lalu kita bisa mencentang di sebelah kiri item apa yang mau kita munculkan atau kita sembunyikan. Tabel sebelah kanan adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan tipe ataupun label dari file cap ataupun untuk komponen lainnya. Sehingga pada contoh, misalkan kalau saya melakukan klik entity display, lalu mencentang file cap di bagian kanan, maka kita bisa melihat software akan mengeluarkan label dari file cap yang sudah kita buat. Untuk menyembunyikan atau memunculkan label, kita juga bisa menambahkan tombol Shift pada shortcut yang ada di elemen sebelah kiri. Sehingga kalau kita tekan Shift P, maka software akan secara otomatis mematikan atau memunculkan label untuk file cap tadi. Pada model ini, kita masih perlu membuat beberapa komponen lain seperti slab, roof, dinding, dan juga shear wall. Berikutnya, kita bisa coba melakukan identifikasi untuk dinding. Kita coba masuk ke elemen wall, lalu menu identify, dan kita ulangi cara yang tadi. Kita klik pick wall side line, di mana wall side line ini terbagi menjadi dua dinding, yaitu dinding beton atau pick concrete dan dinding bata atau pick masonry. Kita bisa ambil pick concrete karena untuk gambar basement floor ini
dindingnya merupakan dinding beton. Kita klik Pick Concrete Wall Sideline dan lalu kita klik pada garis warna pink yang melambangkan batas dari dinding basementnya. Kita bisa klik kanan. Kemudian ada tombol Pick Door Window Sideline yang tidak bisa kita gunakan saat ini karena untuk dinding basement di sini tidak ada lubang atau tidak ada bukaan pada dindingnya. Untuk Pick Wall Label, jika pada gambar kita memiliki wall label yang bisa diambil, maka kita bisa melakukan Pick Wall Label. Namun jika tidak ada, maka kita bisa mengabaikan Pick Wall Label di sini. Untuk DWG yang kita pakai, tidak ada keterangan mengenai wall label, sehingga untuk Pick Wall Label akan kita abaikan. Pada dasarnya, software TAS bisa melakukan identifikasi hanya dengan sideline, tanpa ada label. Ketika kita klik Auto Identify dan kita klik Yes, software akan mengidentifikasi garis dari dinding yang sudah kita ambil dan melakukan penamaan sesuai dengan ketebalan dindingnya, di mana di sini secara default akan dibuat menjadi RC Wall 250 atau dinding beton 250. Di sini kita bisa mengganti namanya dari atribut menjadi dinding beton ataupun dinding basement dengan tebal 250. Jika kita lihat kembali secara 3 dimensi, maka kita bisa melihat ini adalah model yang kita sudah buat, dan untuk memunculkan file cap kita bisa tekan P. Untuk memunculkan balok, kita bisa menekan tombol B. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk pelat dan juga untuk raft. Kita bisa masuk ke elemen slab, lalu in situ slab, dan melakukan pemodelan pada pelat ini. Sebagai contoh, pelat ini memiliki tipe BS1 yang di tengahnya ada raft sebesar 250 mili ketebalannya. Kita bisa melihat dari gambar bahwa BS1 memiliki tebal sebesar 250 mili. Pertama-tama, untuk memodelkan pelat, kita bisa menggunakan identifikasi ataupun pemodelan manual. Jika kita ingin menggunakan pemodelan manual, maka kita tinggal klik pada elemen list tombol plus, lalu menambahkan tipe in situ slab yang baru. Di bagian name bisa kita ubah sesuai dengan penamaan dari modeling, yaitu B1 dengan tebal 250. Lalu kita bisa klik point pada tombol di atas, lalu melakukan klik pada model di bagian tengah ini. Secara otomatis, software akan mencari area tertutup dan melakukan penutupan pada pelat ini. Jika kita melakukan klik pada area yang terbuka, maka software tidak akan bisa melakukan pemodelan. Untuk melakukan pemodelan secara manual untuk pelat yang tidak tertutup, kita bisa menggunakan line ataupun menggunakan rectangle yang ada pada group draw di atas. Jika kita lihat secara 3D, maka kita bisa melihat bahwa pemodelan yang sudah kita buat sudah tertutup dengan lantai. Namun di bagian tengah masih terdapat sedikit kejanggalan di mana seharusnya kita memiliki raft yang tebal yaitu 2,5 meter. Sehingga untuk pemodelan raft di bagian tengah, kita bisa memisahkan slab ini lalu mengganti tipenya. Caranya kita bisa klik select, lalu memilih slab ini, lalu kita klik kanan dan kita gunakan split yang berfungsi untuk memotong pelat yang sudah kita gambarkan. Lalu kita klik rectangle di bagian group draw dan melakukan pemotongan secara kotak pada bagian tengah ini. Lalu kita konfirmasi dengan cara klik kanan. Split akan sukses jika di bagian tengah bisa kita pilih secara terpisah. Nah, kita coba klik select, lalu mengganti nama dari slab bagian tengah ini menjadi pondasi raft. Cara untuk mengganti dari satu tipe ke tipe lain cukup dilakukan dengan memilih entitas tersebut, lalu mengganti namanya di atribut editor.
Kita bisa lihat software akan secara otomatis membuat elemen list baru, di mana untuk pondasi raf ini bisa kita ubah ketebalannya menjadi 2,5 meter atau 2500. Sehingga secara 3D jika kita lihat dari bawah, maka kita akan melihat bahwa model kita memiliki penebalan di bagian bawahnya. Adapun raf di sini akan kita ubah menjadi elemen pondasi, karena untuk saat ini pondasi raf dimodelkan dengan in situ slab. Tujuan dari penggantian tipe elemen dari in situ slab ke pondasi raf adalah agar satu, volume yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Misalkan, untuk pondasi raf, bekisting hanya terdapat pada bagian sisi samping, sedangkan untuk elemen slab, software akan mengeluarkan bekisting untuk sisi bagian bawah dan bagian samping. Untuk mengubah satu tipe elemen ke elemen lainnya, kita bisa melakukan select terhadap entitas tersebut, lalu kita klik kanan dan pilih convert element. Di sini kita bisa mengubah dari slab ke raf foundation dengan melakukan klik OK pada convert element ini. Kita bisa melihat secara otomatis slab bagian tengah ini sudah berubah tipe menjadi raf foundation yang ditandai dengan tidak bisa diklik untuk bagian tengah ini, karena di bagian tengah ini sudah bukan menjadi elemen slab. Dan pada elemen list ini, pondasi raf bisa kita hapus. Sedangkan BS1 tidak bisa kita hapus karena masih ada entitasnya. Jika kita masuk ke foundation, lalu raf foundation, kita bisa melihat ada pondasi raf yang merupakan hasil konvertan dari tahap sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk shear wall. Shear wall sendiri dapat dimodelkan dengan berbagai cara. Misalkan dengan dinding, kombinasi dinding dan kolom, ataupun dengan kolom. Cara pemodelan ditentukan dari penulangan shear wall tersebut. Pada contoh ini, shear wall dapat kita bagi menjadi komponen special zone ataupun non-special zone. Di mana special zone biasanya dikenal dengan boundary element yang ditandai dengan penulangan seperti kolom. Pada contoh shear wall ini, kita bisa melihat di bagian ujung-ujungnya penulangannya seperti kolom, yaitu ada sengkangnya. Sedangkan di bagian tengah seperti W2A, ditulangi seperti dinding karena hanya ada tulangan horizontal dan vertikal tanpa ada sengkangnya. Nah, untuk kasus seperti ini, kita akan membagi WC1 dan WC2 menjadi kolom dan akan mengisi antaranya, yaitu W2, W2A, dan W3A, dan W3 dengan elemen dinding. Hal ini untuk memudahkan pengerjaan kita ketika nanti akan mengisi tulangan di bagian TRB. Pertama, kita lihat dulu shear wall kiri dan kanan memiliki sumbu simetris di grid 14, sehingga kita hanya perlu membuat shear wall sebelah kiri, lalu bisa melakukan mirror ke shear wall sebelah kanan. Pertama, kita akan masuk ke elemen kolom, dan kita bisa lihat pada gambar ini tidak ada pembagian WC1 ataupun WC2, karena WC1 WC2 hanya ditampilkan pada bagian detail. Sehingga kita tidak bisa melakukan identifikasi dan akan melakukan pemodelan secara manual. Pertama, kita bisa menambahkan tipe-tipenya terlebih dahulu dengan cara klik plus di elemen list dan klik rectangular column. Pada bagian name, kita bisa ubah menjadi WC2 dan melakukan perubahan ukurannya sesuai dengan gambar, yaitu 350 dan 800. Untuk WC1, karena bentuknya L, maka kita bisa tambahkan dengan parametrik. Jadi kita klik plus, lalu klik parametrik kolom, lalu kita memilih bentuk yang sesuai yaitu LD. Parametrik kolom ini juga bisa digunakan untuk memilih tipe-tipe kolom lain yang pilihannya ada di bagian drop-down di sebelah atas. Setelah kita memilih LD, kita bisa melihat ada parameter yang harus kita isi, di mana ketebalan itu adalah
A dan D, dan panjang dari setiap sisinya diwakili dengan B dan C. Dari gambar kita bisa lihat bahwa A dan D memiliki tebal 350, sedangkan untuk B dan C memiliki tebal yang berbeda, di mana B memiliki panjang 3150 dan C memiliki panjang 800, sesuai dengan gambar training yang ada di sini. Kita bisa klik OK dan mengubah namanya menjadi WC1. Enter. Pertama, kita akan coba gambar WC2, sehingga kita akan klik WC2 dan melakukan klik point pada tombol di atas. Kita akan menggambar WC2 di bagian sisi kolom, sesuai dengan detail yang ada di sini. Ketika kita akan melakukan penggambaran, kita bisa mengubah insertion point dari kursor kita dengan F4 atau tombol Fn F4 di beberapa laptop lainnya. F4 dapat kita tekan berulang-ulang untuk memindahkan insertion point dari kursor kita. Pada gambar pojok ini, saya akan menggunakan sudut kiri bawah, lalu melakukan klik pada model. Begitu juga untuk bagian sebelah kanan bawahnya. Untuk bagian ujung bawah, kita bisa melakukan F4 lagi dengan sudut atas dan melakukan klik pada model. Untuk meniadakan kursor ini, kita bisa klik kanan, dan kita bisa melihat secara 3D, WC2 sudah dimodelkan di bagian ujung. Berikutnya, kita akan memodelkan WC1 yang terdapat pada sudut dari shear wall ini. Kita akan klik WC1, lalu klik point. Lalu kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu F4, untuk mencari titik insertion yang cocok. Kita bisa menggunakan sudut dalam, ataupun sudut luar untuk memodelkan WC1 ini. Lalu kita klik kanan. Untuk WC1 sebelah kanan dan bawah, tidak bisa kita lakukan secara point karena orientasinya yang berbeda. Namun, kita bisa menggunakan mirror untuk melakukan mirror ke sebelah kanan dan sebelah bawah. Pertama, kita bisa klik select dan memilih item yang mau kita mirror, lalu kita klik kanan dan kita klik tombol mirror. Lalu kita membuat sumbu lipatnya, yaitu di grid 8, kita klik di satu titik dan klik di titik lainnya. Perhatikan bahwa sumbu lipat tidak harus panjang, melainkan cukup mewakili garis yang akan kita buat. Ketika kita klik pada titik kedua, maka software akan melakukan mirror dan menanyakan apakah kita akan menghapus sumber entitas awalnya. Dikarenakan kita tidak ingin menghapus, maka kita akan klik No. Di sini kita bisa melihat bahwa kolom sudah di-mirror ke bagian kanan. Sekali lagi kita akan mirror ke bagian bawah, sehingga kita klik select dan melakukan pemilihan blok untuk 2 WC1 ini. Kita bisa klik kanan, lalu pilih mirror, dan melakukan mirror di grid G secara horizontal. Di sini kita bisa melihat shear wall sudah kita copy menjadi satu kesatuan. Berikutnya kita tinggal mengisi bagian tengahnya sesuai dengan detail tulangan yang ada di sini. Di mana W2, W2A memiliki tebal 350, W3A memiliki tebal 200, dan W3 memiliki tebal 250. Di sini kita masuk ke bagian wall, dan kita tambahkan 4 tipe wall baru. Untuk melakukan copy dari wall yang sudah kita buat, kita bisa klik tombol copy di elemen list. Pertama, kita akan mengubah nama dari masing-masing wall. Dan melakukan pengubahan pada bagian thickness-nya, di mana W2 dan W2A memiliki tebal 350, W3 memiliki tebal 250,
dan W3A memiliki tebal 200. Berikutnya, kita bisa menggambarkan dengan cara memilih salah satu tipenya, lalu klik pada tombol line. Kita bisa menarik garis seperti ini, dimulai dari ujung kolom yang sudah kita gambarkan. Jika ketika kita menarik garis, namun garis dindingnya keluar dari garis yang seharusnya, kita bisa melakukan penekanan pada tombol F4 untuk memindahkan insertion point dari penggambaran line ini. Lalu kita klik di bagian ujung satunya lagi dan melakukan klik kanan untuk memutuskan dindingnya. Jika kita ingin menggambarkan item yang berbeda, kita bisa klik pada jenis yang berbeda dan melakukan penggambaran seperti cara yang tadi. Ketika sudah selesai, kita bisa klik select, dan secara 3D kita akan melihat shear wall kita sudah selesai menjadi satu sistem. Untuk mengcopy hasil pemodelan ini ke shear wall sebelah kanan, ataupun melakukan mirror, kita bisa melakukan selection terhadap seluruh shear wall ini. Namun jika kita lihat ketika kita melakukan block select, hanya bagian wall saja yang terpilih. Hal ini dikarenakan kita sedang aktif di elemen wall, sehingga kolom tidak bisa terpilih. Agar kolom juga bisa terpilih, kita bisa menghidupkan cross element select di bagian bawah, lalu melakukan block sekali lagi. Di sini kita bisa melihat cross element select dapat kita hidupkan untuk melakukan copy ataupun mirror ataupun pemilihan terhadap elemen yang berbeda dari elemen aktif yang kita klik di sebelah kiri. Di sini kita akan block, lalu klik kanan mirror, lalu kita akan membuat garis lipatnya di grid 14. Maka kita bisa lihat model kita sudah selesai untuk lantai 1 ataupun lantai basement. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk lantai 1, di mana pada gambar kita bisa lihat bahwa untuk posisi kolom dan shear wall di lantai 1 memiliki posisi yang sama dengan posisi kolom dan shear wall yang ada di lantai basement. Dan pada umumnya, untuk kolom di beberapa proyek konstruksi memiliki as yang sama dan nama yang sama walaupun ukurannya dapat berubah. Di sini kita bisa melakukan copy dari entity yang sudah kita buat ke lantai lain, sehingga kita tidak perlu mengidentifikasi ulang untuk kolom yang ada di lantai 1. Walaupun melakukan identifikasi ulang di kolom lantai 1 juga dimungkinkan. Kita akan melakukan copy untuk semua elemen kolom yang mau kita copy ke atas, di mana yang akan kita copy akan mengikuti kolom schedule yang ada pada gambar, yaitu untuk K1, K2, dan K2A akan kita lanjutkan ke atas, namun untuk K3 akan kita berhentikan di lantai ini dan juga untuk basement. Sehingga untuk melakukan copy ke atas, kita bisa kembali ke tampilan 2 dimensi, lalu melakukan select, batch, lalu kita memilih dinding dan juga kolom untuk kita copy ke lantai lain. Untuk bagian wall ataupun dinding, kita bisa uncheck bagian dinding basement karena tidak akan kita copy ke lantai atas. Namun untuk kolom, bisa kita klik pada panah bagian sebelah kiri, lalu kita uncheck untuk K3 karena tidak akan kita copy ke lantai bagian atas. Di sini kita bisa klik OK, lalu untuk melakukan copy ke lantai atas, kita bisa masuk ke Draw, Copy by Floor to Other Floor. Di sini kita bisa copy ke level 1, lalu kita klik OK. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara memindahkan lantai aktif ini ke lantai level 1, di mana di level 1 ini kalau kita munculkan secara 3 dimensi,
maka kita akan melihat posisi shear wall dan kolom untuk lantai 1. Di dalam TAS, view dari 3D maupun 2 dimensi by default hanya diperlihatkan untuk satu lantai saja, sehingga kita tidak bisa melihat 3D untuk lantai lain yang sudah kita modelkan sebelumnya secara default. Untuk melihat tampilan seluruh lantai, kita bisa masuk ke view, lalu melakukan pengubahan pada current floor menjadi all floor. Untuk mengembalikannya, kita bisa ubah all floor ini menjadi current floor atau melakukan klik pada tombol 2 dimensi sehingga tampaknya berubah menjadi dari atas. Jika kita perhatikan pada gambar schedule, kita bisa melihat untuk kolom K1, 2, dan 2A terdapat pengecilan kolom sebesar 100 mili. Di sini kita akan ubah ukuran kolomnya dari elemen kolom untuk K1, K2, dan K2A. Untuk memilih sekaligus, kita bisa melakukan klik sambil menahan tombol kontrol pada keyboard. Kita bisa mengubah section width-nya semua menjadi 700, lalu kita tekan tombol enter. Selanjutnya, kita bisa melihat pada model, ukuran kolomnya telah mengecil. Kita juga bisa melihat lebih jelas jika kita putar modelnya menjadi 3D, lalu melihat semua lantai. Secara default, pengecilan kolom akan dilakukan ke tengah daripada kolom tersebut. Sehingga pada kasus ini, pengecilan dari 800 ke 700 akan mengecil ke tengah sebesar 50 dari kiri dan 50 dari kanan. Maka dengan cara ini, pemodelan kolom di level 1 sudah selesai. Kita hanya perlu melakukan pemodelan lainnya, yaitu untuk balok dan pelat. Di bagian Drawing Manager, kita coba tambahkan untuk gambar typical structure. Lalu kita double klik pada gambar yang sudah kita input. Kita akan lakukan hal yang sama. Pertama, kita bisa klik Scale Drawing, lalu klik kanan pada gambar. Kemudian kita coba cek untuk skalanya. Bisa dilihat bahwa skalanya sudah dalam milimeter, sehingga kita tidak perlu melakukan skala kembali. Oleh karena itu, kita akan klik Select, kemudian memilih denah yang akan kita pakai. Kita klik Split Drawing, dan kita blok untuk denah lantai level 1 sampai 3. Kita klik kanan, lalu klik pada judul gambar, dan klik OK. Kita bisa lihat di Drawing Manager, sudah terdapat satu gambar lagi, di mana kita bisa double klik di gambar yang baru kita split. Di sini kita bisa melihat terdapat dua buah denah dengan grid berwarna putih dan grid berwarna hijau. Di sisi kanan adalah model dari beam kita, sedangkan di sisi kiri adalah gambar CAD yang kita masukkan barusan. Supaya model kita berada dalam posisi yang sama, maka kita perlu memindahkan gambar CAD ini untuk superimpose terhadap model yang sudah kita buat. Untuk memindahkan gambar, kita bisa ke Drawing Manager, lalu klik tombol Relocate, kemudian mengambil pertemuan antara dua grid, misalkan ini grid 2 dan ini grid K. Kita ambil perpotongannya di sini, kita klik, lalu kita klik lagi di perpotongan 2K. Kita bisa perhatikan bahwasanya grid yang sudah kita pindahkan sekarang sudah berimpit. Ini perlu dicek supaya posisinya benar-benar superimpose. Di sini kita bisa melihat terdapat balok-balok yang perlu kita identifikasi dan juga pelat yang perlu kita gambar. Di sini kita akan mulai mengidentifikasi untuk baloknya sehingga kita bisa masuk ke elemen beam. Kita akan menggunakan cara yang berbeda dengan identifikasi balok di basement, di mana kita sekarang akan memasukkan tipe-tipe baloknya terlebih dahulu. Untuk memasukkan tipe balok, sebenarnya kita bisa melakukan add pada elemen list secara manual, namun ada cara lain yaitu memasukkan file Excel ke dalam software TAS ini. Tujuannya adalah mempersingkat waktu untuk membuat elemen list sebanyak mungkin. Kita bisa masuk ke menu Draw, lalu klik elemen Schedule, lalu klik Import Excel File.
Di sini kita bisa buka file Excel yang sudah kita download, lalu memasukkan schedule balok dengan nama Training Structure Drawing Beam Rebar Table. Kita bisa klik Open untuk kemudian membuka file Excel tersebut dari software TAS. Kemudian, file Excel ini memiliki dua sheet yang dipisah pada Excel. Untuk mengganti sheet, bisa kita klik pada worksheet dan mengubahnya menjadi worksheet yang lain, yaitu lantai tipikal. Kita bisa pertama melihat terdapat tulangan balok pada file Excel ini yang mana tidak bisa dibaca oleh TAS. Sehingga untuk informasi di kolom 4 sampai dengan kolom 16 akan kita blok, lalu kita klik kanan dan delete kolom. Di row kedua, kita bisa melihat ini adalah judul dari file Excel-nya yang tidak kita butuhkan. Sehingga kita klik baris kedua, kita klik kanan pada selnya dan delete row. Sehingga kita dapatkan kolom pertama untuk nama dari balok, kolom kedua untuk lebar, dan kolom ketiga untuk tingginya. Baris pertama bisa kita double klik dan kita ubah sesuai dengan cara penulisan schedule di Excel. Sehingga pembuatan Excel ini tidak harus berurutan seperti ini dan boleh disusun secara acak, asalkan ketika kita melakukan import file ke dalam file TAS kita mengubah row-nya sesuai dengan konten yang ada di bawahnya. Di sini kita klik Identify, dan kita bisa lihat secara otomatis software akan memasukkan data schedule ini ke dalam elemen list. Perlu kita ketahui juga, walaupun sudah ada di elemen list, belum tentu ada entitas yang terbentuk. Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk balok masih tidak ada bentuknya. Kita hanya membuat tipe-tipe dari balok yang akan digunakan di gambar ini melalui schedule. Kita juga bisa lihat untuk setiap tipe balok sudah memiliki ukuran yang sesuai dengan schedule Excel yang kita buat tadi. Sekarang, kita bisa melakukan identifikasi balok seperti lantai basement. Kita masuk ke menu Identify, lalu klik Pick Side Line. Lalu kita ambil garis balok seperti ini dan kita klik kanan. Setelah itu kita pick label dan ambil label baloknya, lalu kita klik kanan juga. Berikutnya, kita akan klik Auto Identify dan klik Yes. Dan secara otomatis software akan melakukan modeling untuk balok ini. Khusus untuk identifikasi balok, software TAS memiliki fitur pengecekan untuk menentukan apakah identifikasinya sukses dengan sempurna atau tidak. Ketika sudah kita identifikasi baloknya, kita bisa klik pada Identification Check untuk melakukan pengecekan mengenai kemungkinan kesalahan identifikasi. Di sini, di bagian Default Height Issues, kita bisa melihat terdapat satu buah entity dengan ID 447 yang bisa kita lacak dengan cara melakukan double klik pada baris ID ini. Dengan keterangan yang kita lihat, di sini menandakan bahwa software mengetahui balok memiliki nama SFL-015, namun karena sebelumnya tidak ada di bagian elemen list, maka software dengan otomatis melakukan penebakan untuk tinggi balok menggunakan tinggi default. Di sini kita bisa lihat, seharusnya untuk nama balok ini bukan SFL-0,15, melainkan B2. Sehingga kita akan perbaiki dengan cara melakukan double klik pada name, klik panah ke bawah, lalu memilih B2. Di sini kita enter, lalu klik yes, dan kita akan melihat errornya akan berkurang 1 karena sudah kita perbaiki. Selanjutnya, terdapat error berikutnya di mana the entity attribute value is different from sightline size dengan balok G1 dengan ID 359. Di sini kita bisa coba double klik, lalu kita bisa melihat untuk balok G1 ini sudah dibaca dengan benar, di mana penamaan pada gambar dan pemodelan sudah sama. Namun, terdapat sebuah warning yang menandakan bahwa nilai lebar balok yang kita ambil dari schedule atau di elemen list tadi berbeda dengan garis yang ada pada gambar, di mana kita bisa lihat gambar ini memiliki garis yang lebih tipis daripada
lebar balok sesungguhnya. Dikarenakan terdapat perbedaan antara gambar dengan schedule, maka di sini kita yang menentukan apakah kita mau mengikuti nilai dari schedule atau mengikuti nilai dari Dena. Jika kita menganggap bahwa schedule ini sudah benar, maka kita tinggal melakukan klik tombol cek di sebelah sini untuk kemudian menandakan pada software bahwa kita aware ini terdapat warning, namun hasil pembacaan softwarenya sudah benar dan sudah kita periksa. Lalu error yang terakhir adalah the default height is used, no name is found. Jadi tidak hanya baloknya tidak memiliki nama, namun juga karena tidak ada tipenya sebelumnya di elemen list, maka software melakukan penebakan tinggi balok sebesar 500 mili. Di sini kita bisa coba double klik untuk mencari entity-nya, lalu kita bisa melihat di sini memang tidak terlihat penanda namanya. Namun jika kita hidupkan original layer-nya, ternyata kita bisa melihat bahwa balok ini adalah balok B2 dan ditandai dengan panah seperti ini yang tidak kita sempat ambil ketika pick label. Di sini kita tinggal mengubah nama baloknya menjadi B2, lalu tekan enter dan klik yes. Kita bisa melihat identification check-nya sudah selesai, maka kita klik close. Dan kita bisa melihat secara sekilas apalagi pada model ini yang perlu kita perbaiki. Kita bisa melihat untuk balok sebelah kanan ini kurang panjang dikarenakan untuk garis yang kita identifikasi hanya sebelah. Sedangkan untuk identifikasi balok membutuhkan setidaknya 2 garis supaya bisa mengetahui tebal dari balok tersebut. Di sini kita bisa mengedit kembali modelnya dengan cara klik select, lalu memilih balok yang sebelah kanan, kemudian klik pada titik hijau ini dan menariknya ke samping. Supaya tarikan kita tegak lurus, kita bisa hidupkan ortogonal, dan kita berhentikan di muka balok ini. Kemudian jika kita perhatikan kembali, terdapat beberapa balok yang belum kita modelkan. Jika kita buka original layer dan pick layer, kita bisa melihat di bagian ujung-ujung dari balkon terdapat sebuah balok dengan ukuran 150 x 300 yang tidak ada sebelumnya di elemen list. Hal ini dikarenakan ketika pick sideline, kita tidak mengambil garis hijau ini karena garis hijau ini berada di layer yang berbeda dengan garis yang warna biru. Di sini kita akan tambahkan tipe baru di elemen list. Namun sebelum itu kita akan coba menghapus untuk tipe balok yang kita tidak perlukan dan sudah kita perbaiki tadi. Di sini kita akan tambahkan rectangular beam baru. Kemudian kita memasukkan namanya kembali dengan bebas. Misalkan kita namakan sebagai balok balkon dengan ukuran 150 x 300 sesuai gambar. Untuk penggambaran balok balkon sendiri, kita bisa lakukan dengan line dengan cara klik tombol line di sini, kemudian menarik garis pada balok. Jika garisnya keluar, kita bisa tekan tombol F4 untuk memindahkan posisinya, lalu klik untuk menyelesaikan penggambaran. Kita boleh memberhentikan balok ini di as dari balok tumpuannya. Lalu kita klik kanan. Cara lain adalah menggunakan by-cat line. Kita bisa klik tombol by-cat line, kemudian klik pada garis paling panjang yang ada di gambar ini. Jika kita klik pada garis yang paling panjang di sini, maka kita bisa lihat software akan mengkonversi garis tersebut menjadi balok. Namun karena tebakan dari software akan membuat balok menjadi di luar, kita bisa menekan tombol F4 untuk memindahkan pemodelannya. Jika kita sudah yakin, kita bisa klik kanan. Metode by-cat line ini bisa kita lakukan secara sekaligus. Misalkan kita klik garis yang paling panjang ini, F4, lalu kita klik yang atasnya lagi, F4, F4 kembali, dan seterusnya. F4, jika sudah selesai, maka kita bisa klik kanan. Dengan demikian, balok balkon sudah kita modelkan. Berikutnya, jika kita perhatikan di bagian bawah dari
tangga yang kita lihat di sini, terdapat balok B4 yang belum termodelkan. Hal ini karena ketika kita pick layer, garisnya hanya ada satu. Maka untuk balok ini akan kita tambahkan dengan B4, lalu saya akan menggunakan bycat line dan mengambil garis yang warna biru. Di sini saya F4, begitu juga untuk balok di sebelah kanannya. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan pemodelan untuk balok lantai 1. Selanjutnya, kita akan coba memodelkan untuk pelatnya. Di sini, kita bisa masuk ke In Situ Slab, kemudian melakukan identifikasi pelat, dikarenakan untuk setiap pelat di sini sudah terdapat label dari tipe pelat yang akan digunakan. Di sini kita bisa klik pada Pick Label, kemudian mengambil label S1 atau S2 ini, dan kita klik kanan. Perhatikan bahwa untuk identifikasi pelat tidak terdapat pick side line, sehingga kita tidak bisa menentukan batas dari pelat tersebut. Maka identifikasi pelat akan menjadi identifikasi yang terakhir setelah balok ataupun dinding sudah selesai dimodelkan. Setelah kita pick label, kita juga bisa mengambil slab opening line yang ditandai dengan garis berwarna hijau ini, atau kita juga bisa menggambarkannya dengan slab opening nantinya. Untuk contoh ini, saya tidak akan mengambil pick opening line-nya, dan nanti akan kita gambarkan melalui slab opening. Di sini kita coba klik Identify Slab. Lalu di sini akan muncul Slab Identification Options yang menandakan apa yang ingin kita ambil untuk menjadi support dari pelatnya. Di sini support dari pelat akan berupa dinding beton ataupun balok. Di sini kita bisa klik OK dan kita bisa mengubah ketebalan pada bagian window ini. Jika kita perhatikan, untuk lantai tipikal, tebal pelatnya adalah sama, yaitu 120. Di sini, karena tebalnya sudah benar, maka kita tidak akan melakukan pergantian, dan kita bisa melihat di sini ada kesalahan pembacaan pada tipe pelat yang akan nanti kita perbaiki. Di sini kita klik OK terlebih dahulu, dan software akan melakukan pemodelan untuk pelatnya. Kita juga bisa melihat terdapat beberapa area pelat yang tidak bisa termodelkan secara otomatis, yang akan kita edit belakangan. Di sini kita akan coba menghidupkan kembali original layer dan pick layernya untuk kemudian melakukan penghapusan terhadap void-void besar. Kita bisa klik select lalu menghapus void besar seperti void ini, yaitu void leaf, void shaft, ataupun void dinding yang dihubungkan dengan balok. Untuk void yang kecil tidak kita hapus dengan cara ini, karena pada umumnya untuk void kecil ini kita perlu menambahkan trimming bar atau corner bar di TRB, sehingga kita akan modelkan menggunakan slab opening. Di sini akan kita coba hapus terlebih dahulu. Untuk tangga ini ketika kita klik, maka S2 di sini akan ikut terhapus. Untuk hal ini kita biarkan terhapus terlebih dahulu, nanti akan kita isi kembali. Di sini saya bisa tekan delete pada keyboard dan melakukan hal yang sama untuk shear wall di sebelah kanan. Di sini cross element select bisa kita matikan untuk pemilihan yang lebih akurat. Selanjutnya, kita akan mengisi kembali untuk pelat-pelat yang salah. Misalkan di sini ada S2, kita bisa klik pada S2, kita klik point, lalu kita klik pada panel S2 ini. Kita bisa melihat terdapat gaps check yang menandakan bahwa di kotak putih ini terdapat sebuah gap kecil yang membuat software tidak bisa melakukan pemodelan otomatis. Sehingga untuk menutup gap kecil ini, kita bisa mengklik pada auto process, kemudian menggambarkan ulang di panel ini dengan S2. Begitu juga dengan panel sebelah kanan. Setelah itu, kita bisa coba perbaiki untuk tipe-tipe pelat ini. Pertama, kita akan coba melakukan pemilihan untuk SFL-015 dengan cara klik kanan, Quick Find Entity.
Kita bisa melihat terlebih dahulu di bagian bawah, selected entity-nya ada 4, maka 4 itu adalah panel yang berwarna biru ini. Di mana panel berwarna biru ini harusnya memiliki tipe S1. Sehingga di bagian name akan kita ganti menjadi S1, kita tekan enter dan klik yes. Kesalahan pembacaan dikarenakan di dalam label terdapat tulisan SFL-015 juga yang menjadi rancu untuk softwarenya. Begitu juga untuk unlabeled slab ini, kita bisa klik kanan lalu quick find entity, lalu kita bisa menemukan unlabeled slab ini terjadi karena pada pelat tersebut tidak dituliskan tipe pelat yang akan digunakan. Untuk hal ini, kita perlu melakukan konfirmasi pada perencana, atau pada kasus gambar ini kita akan asumsi menjadi S3. Kita tekan enter lalu klik yes. Lalu kita akan coba menghapus dua elemen list ini untuk meyakinkan bahwa model sudah kita perbaiki sehingga tidak ada lagi elemen list bernama ini. Jika kita melakukan delete kemudian tampilannya adalah seperti ini, maka artinya masih ada balok ataupun pelat yang menggunakan nama tersebut. Sebagai tambahan, di bagian balkon juga masih terdapat bolongan yang akan kita isi dengan S3. Kita klik, lalu auto proses, dan kita isi kembali. Kemudian setelah ini, kita akan melakukan pelubangan untuk elemen shaft di sini. Kita bisa masuk ke slab opening, lalu kita tambahkan slab opening yang baru, yang akan kita namakan menjadi lubang shaft. Untuk penggambaran ini kita akan menggunakan rectangle, kemudian kita akan melakukan tracing pada gambar ini. Ketika kita salah menggambarkan, kita bisa klik select, lalu mengedit kembali ukuran dari shaft ini. Kita juga bisa melakukan pemodelan kembali dengan cara klik bagian rectangle, lalu menggambarkan kembali untuk area void ini. Kita bisa mencoba untuk melakukan mirror untuk lubang shaft ini dengan cara select batch, lalu kita pilih semua lubang shaft yang sudah kita buat, lalu kita klik kanan mirror di grid 14. Kita bisa melihat ada beberapa void yang harus kita adjust, sehingga kita klik select, kita block void ini, kita klik kanan move, dan kita pindahkan ke atas. Kemudian di sini terdapat void yang belum ada, sehingga kita bisa tambahkan dengan rectangle. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan pemodelan untuk lantai 1, untuk bagian balok dan juga untuk pelatnya. Dikarenakan lantai 1 dan lantai 2 serta lantai 3 merupakan lantai tipikal, maka kita bisa mengcopy struktur ini ke lantai lainnya. Kita bisa klik select, batch, lalu kita memilih semua item yang ada di level 1 ini. Untuk kita copy melalui draw, copy by floor to other floor. Kita bisa pindahkan ke level 2 dan lantai 3. Lalu melakukan pengecekan melalui 3 dimensinya, dan kita munculkan semua lantai. Maka untuk pemodelan struktur ini sudah selesai. Selanjutnya, kita coba akan melihat quantity yang dihasilkan dari pemodelan ini. Kita coba masuk ke menu quantity, lalu melakukan perhitungan dengan klik tombol calculate. Di sini kita akan hitung model ini untuk semua lantai. Lalu masuk ke view quantity by kategori, dan kita centang semua lantai. View quantity by kategori di sini bisa digunakan untuk melihat
summary atau ringkasan dari volume yang sudah kita modelkan. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri terdapat elemen yang sudah kita gambarkan. Untuk semua report di sini bisa kita keluarkan menjadi Excel dengan cara klik Export to Excel, lalu menekan tombol OK. Di sini kita bisa save. Kemudian software akan secara otomatis membuka hasil ini dalam format Excel. Kita akan coba membahas volume yang dihasilkan. Untuk elemen kolom, kita bisa melihat kuantitinya adalah sebagai berikut, dengan total 519,154 meter kubik. Di sini hasilnya ditampilkan dalam classification condition tertentu, sehingga kita bisa coba lihat. Yang pertama, volume ini dibagi menjadi lantai berdasarkan tipe materialnya, berdasarkan concrete grade-nya, dan juga entity type-nya. Jika kita ingin mengubah cara tampilan format ini, misalkan kita ingin melihat volume kolom per tipe, kita bisa melakukan pengubahan pada classification condition ini melalui set classification and quantity. Di sini kita bisa centang untuk bagian name, lalu kita klik OK, maka kita akan mendapatkan breakdown untuk setiap tipe di setiap lantai. Kita juga bisa mematikan kolom yang kita tidak perlukan dengan cara melakukan uncheck pada set classification and quantity. Kita juga bisa mengubah urutannya dengan cara melakukan move up atau move down pada setiap elemen yang mau kita munculkan. Jika atribut name ini saya pindahkan sebelum floor, maka tampilan dari tabelnya akan memunculkan name terlebih dahulu, baru kategorisasi dari lantainya. Hal ini bisa kita lakukan untuk semua elemen yang ada kuantitinya di view quantity by kategori. Kita akan coba membahas volumenya, di mana pertama, untuk kolom terdapat kuantiti berupa volume kubikasi, kemudian volume bekistingnya. Volume bekisting kolom dihitung sebagai selimut dari volume kolom tersebut, sehingga area of homework dalam meter persegi yang dihitung di sini adalah luasan dari setiap sisi kolom tersebut, di mana tinggi yang diasumsikan adalah dari lantai ke lantai. Di sini juga terdapat jumlah untuk setiap tipenya dan juga berat tulangannya berdasarkan rasio. Kita juga bisa melihat girth-nya dalam meter, di mana girth ini adalah keliling dalam panjang untuk setiap penampang kolom. Biasanya bisa kita gunakan jika pada bagian atas kolom kita akan kita tambahkan list arsitektural. Berikutnya, untuk elemen wall, kita bisa melihat untuk volume dinding tersebut, area of homework atau bekistingnya dalam meter persegi, di mana area of homework atau bekisting dihitung dari dua sisi setiap dindingnya. Untuk area meter persegi yang ini, dihitung hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi as atau tengah dari dindingnya. Weight of rebar di sini adalah berat tulangan yang didapatkan dari pengalian steel ratio di floor setting dengan volume dari dinding. Lalu ada number ataupun jumlah dari entity-nya, lalu net length ataupun panjang dari dindingnya, ketebalan dinding, kemudian ketinggian dari dinding, lalu panjang gross dari dinding tersebut. Di sini, jika kolom kita menabrak dengan dinding, maka volume dinding akan mengalah, sehingga volume dinding yang dimodelkan di dalam kolom tidak akan terhitung. Pada umumnya, untuk dinding beton yang kita ambil volumenya untuk BOQ, yaitu volume meter kubik dan area of homework. Selanjutnya untuk kolom, selanjutnya untuk balok, kita bisa melihat volumenya dalam meter kubik, lalu luasan dari bekistingnya. Kita juga bisa melihat luasan area of homework dalam meter persegi ini
merupakan hasil perhitungan sisi bawah ditambah sisi samping kiri kanan ditambah dengan bagian ujung penutup dari balok yang ujungnya bebas atau balok cantilever, di mana tinggi dari bekising sisi sampingnya hanya dihitung sampai bawah pelat. Kemudian ada juga area formwork to side of beam, yaitu adalah luasan bekising bagian samping dari balok. Lalu area of formwork to soffit of beam, yaitu bekising yang menempel pada bagian bawah dari balok. Kita juga memiliki girth of section, di mana girth of section ini adalah keliling dari penampang baloknya. Kita juga bisa melihat net length ataupun panjang gross ataupun panjang bersih dari balok-balok ini yang sudah dikurangi dengan kolom dan juga pile cap. Kita juga bisa melihat ada weight of rebar, yaitu berat tulangannya berdasarkan steel ratio di floor setting, kemudian jumlah entity-nya dan panjang gross-nya. Untuk in situ slab, kita bisa melihat volumenya dalam meter kubik, luasannya dalam meter persegi, kemudian luasan bekisingnya atau area of formwork to soffit dalam meter persegi. Luasan bekising pada pelat hanya dihitung untuk bekising yang menempel 100% pada pelat, sehingga untuk tipe suspended slab, di mana terdapat balok yang menumpu pelat tersebut, bekising yang menempel pada balok akan dikumpulkan menjadi bekising balok, dan bekising yang menempel pada pelat di bagian bawah akan menjadi area of formwork to soffit di in situ slab. Kemudian kita juga bisa melihat luasan bekising untuk bagian tepi dari pelat yang dinamakan dengan area of formwork to edge and break of slab. Kita juga bisa melihat projected area, di mana projected area ini adalah luasan yang sudah diproyeksikan ke tampilan denah. Projected area juga tidak mengurangi area dari pelat seperti pada area meter persegi yang ada di sebelah kiri. Weight of rebar adalah berat tulangannya berdasarkan steel ratio di floor settings, lalu number adalah jumlah entity yang kita modelkan. Pada umumnya, untuk pengambilan volume untuk BOQ, kita menggunakan volume dalam meter kubik ataupun area bekising dalam meter perseginya. Di mana bekising dari pelat harus kita tambahkan antara formwork to soffit dan juga formwork to edge of and break of slab. Untuk slab opening, kita bisa melihat luasan bukaannya, yang mana sudah secara otomatis melakukan pengurangan pada in situ slab. Tanda titik di TAS menandakan desimal bukan ribuan. Kita juga bisa melihat jumlah shaftnya dan keliling dari shaftnya. Pada umumnya di dalam BOQ kita tidak mengambil volume ini. Kita kemudian bisa melihat untuk pile cap, di mana untuk pile cap terdapat volume, lalu area bekisingnya, kemudian area bagian bawah dan area bagian samping. Kita bisa melihat area offside dan area of formwork memiliki nilai yang sama, dikarenakan volume bagian tepinya merupakan volume yang sama juga untuk volume bekisingnya. Lalu ada area off top yang sudah dikurangi dengan luas permukaan dari penampang kolom yang dimodelkan di atas pile cap. Sehingga area off top dan area off soffit memiliki nilai yang berbeda. Kita juga bisa melihat jumlahnya dan berat tulangannya berdasarkan steel ratio. Kemudian kita bisa klik pada rough foundation dan melihat volume yang dihasilkan. Di sini kita bisa melihat volume dalam meter kubik, luasan bekising dalam meter persegi, luasan bawah dalam meter persegi, dan luasan bagian vertikalnya dalam meter persegi. Kita juga bisa melihat untuk rough foundation, area of formwork dan area of vertical surface memiliki nilai yang sama, dikarenakan jika pondasi rough akan diberikan bekising, bekisingnya hanya ada pada bagian sebelah tepinya. Kita juga sama seperti slab memiliki projected area yang tidak dikurangi dengan luasan manapun. Lalu kita juga memiliki berat tulangan dalam kilogram untuk weight of rebar yang dihitung dari volume dikalikan dengan
rasio besi yang kita masukkan di floor settings.